Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Dan hari ini aku mau bacain dari banyaknya teman-teman yang request. Dan ini aku bawain selama 2 minggu sekali ya, tentang perasaan seseorang yang saat ini sudah lost kontak sama kamu. Bagaimana saat ini perasaannya ke kamu? Kita lihat ya teman-teman. Di sini ada Eight of Swords. Perasaannya gimana sih? Aku lihat di sini ya, dia sulit buat ngelupain kamu. Hingga saat ini pun masih energi kamu tuh kerasa. Pingin kembali sama kamu tapi nggak ada jalan. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Kenapa nggak ada jalan? Kita lihat ya. Sebenarnya di sini bukan nggak ada jalan karena tidak ada cara gitu, bukan. Tidak ada usaha, bukan. Tetapi yang dia lihat pada diri kamu saat ini, kamu tidak sendiri. Itu yang membuat dia tidak bisa bergerak ke kamu. Ini perasaan dia sedih saat ini. Sedih banget ya. Kenapa perasaannya sedih? Ini cintanya nggak bisa terbalaskan, nggak bisa dia sampein ke kamu. Ada sebuah emosi di dalam hatinya, kesal yang bukan main gitu ya, merasa kehilangan kamu, orang yang paling dia cintai saat ini dan tidak bisa dia miliki. Dia mau pergi dari kamu, tapi belum ada yang selesai di dalam hubungan antara kamu dan dia. Dia merasa belum ada yang selesai, belum terselesaikan masalah ini. Ini harus diselesaikan dulu baru dia bisa pergi dari kamu. Seven of Wands, dia masih mau berusaha kok. Ya, masih mau berusaha cari celah buat kembali lagi menjalin hubungan sama kamu. Five of Cups, perasaannya sedih memang. Takut kehilangan kamu, kecewa karena diperlakukan seperti ini. Dia ngerasa saat ini hanya dialah korban yang paling yang mungkin nggak tertolong gitu nasibnya, karena rasa cinta dia ke kamu tak tertahankan gitu, besar banget gitu, bergelora banget gitu, tapi ini nggak bisa sampai ke kamu, nggak bisa memiliki kamu, membuat dia itu Ten of Swords, kayak mau mati gitu loh. Jadi pengen bunuh diri aja lah gitu ya. Hidup juga udah nggak ada artinya, hidup juga udah buat apa gue hidup gitu loh. Seperti ada rasa sakit yang hanya diobati dengan kematian. Tidak bisa bangkit dia dari rasa sakit yang sedang dia derita gitu. Dia bisa saja merebut kamu dari seseorang yang saat ini bersama dengan kamu, tetapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Dia tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri kamu, guys. Dan saat ini dia yang menanggung semua korban penderitaan, ya, korban perasaannya itu dia yang menanggung, dan kamu hanya menatap dia, membuat dia membencimu. Ya, jadi seketika dalam satu waktu dia membenci dan juga dia mencintai kamu. Itu keselnya datang tiba-tiba. Seharusnya kalian sudah bersatu, pada akhirnya sekarang berpisah, dan semua ini adalah karena kesalahan kamu gitu katanya ya. Oke, kita lihat lagi energi dia saat ini kepadamu ya. No, dia mau melakukan usaha ke kamu, tapi di sini halangannya besar. Ada api yang besar yang tidak bisa dia padamkan. Dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan, tapi kamu tidak melakukan pergerakan apapun gitu loh. Sebenarnya kamu mencintai dia atau tidak? Kalau kamu tidak mencintai dia, kenapa kamu dulu menarik dia di dalam hubungan ini? Dia sudah mencintai kamu saat ini, tetapi malah kamu diam, tidak berusaha untuk mengembalikan hubungan ini jadi baik. Di mana keberadaanmu saat ini? Dia sedang menunggumu. Dia tidak bisa melewati api itu. Barangkali kamu bisa gitu loh ya, untuk membuat api itu padam. Karena dia melihat kamu berada di atas, kamu bisa loncat ya tanpa harus terkena api tersebut. Tapi di sini yang aku lihat adalah kekesalan yang ada di dalam hatinya semakin membara karena kamu tidak melakukan sesuatu usaha untuk mengembalikan hubungan ini menjadi baik seperti semula. Dia hanya ingin tahu gitu loh, sebenarnya kamu bagaimana selama ini.
menjalin hubungan sama dia, main-main kah atau seperti apa? Karena The Hangman, dia ngerasa digantung, ya. Dia mau pergi tapi dia sayang, enggak pergi tapi tersiksa. Tersiksanya apa? Dia merasa didiemin sama kamu, dia merasa dicuekin. Di sini dia tidak kemana-mana, dia menunggu kamu, tapi kamu tidak kunjung pun mencari dia untuk berkomunikasi. Dia bersabar saat ini dengan segala masalah ujian yang datang ke dalam hidup dia. Dia sedang bersabar menaklukkan semua yang sedang menimpa dia, ya. Dia menjerit di dalam batinnya, di dalam kalbunya. Dia sayang sama kamu, dia ingin kamu. Kenapa kamu berbohong gitu misalnya? Kamu sudah punya pasangan, kenapa kamu tidak membicarakan dari awal kalau kamu sudah ada orang lain? Saat ini dia meminta kamu untuk menikah dengannya, namun apa yang terjadi? Justru kamu meninggalkan dia gitu loh. Tanpa berkata-kata, jadi digantung. Dia nggak terima dengan sikap dan perbuatan yang kamu lakukan terhadap dia. Dia hanya ingin kamu kembali memperbaiki hubungan itu. Meskipun itu hanya sederhana yang kamu lakukan, dia ingin sekali kamu mengatakan sesuatu kepadanya atau melakukan sesuatu kepada dia saat ini yang masih menunggu kamu. Ya, dia ingin bilang sama kamu, perasaan dia masih besar. Ace of Cups. Kangen banget, cinta banget sama kamu. Dia nggak mau hubungan ini berakhir. Dia nggak mau, dia meminta kamu untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang perasaannya saat ini yang sedang dia rasakan kepada kamu. Dia ingin kamu menyelesaikannya atau harus tetap bersama dengan dia. Dia pengennya kamu tuh berpisah dengan pasanganmu tapi tetap bersama dengan dia. Di sini dia nggak bisa secara melepasmu begitu saja, bukan juga karena kamu sudah punya pasangan terus dilepasin gitu, enggak. Dia ini udah jatuh cinta banget sama kamu. Dia tuh udah dalam banget rasa sayangnya sama kamu, ya. Meskipun saat ini kamu baru jujur, kamu bilang kamu udah punya pasangan, udah punya anak gitu ya, dia nggak mau ngelepasin kamu. Ada kemelekatan, ada kecanduan terhadap kamu. Entah apa yang diberikan kamu kepadanya yang membuat diri dia hingga saat ini tidak bisa move on dari kamu. Justru semenjak lost kontak sama kamu, perasaan rindu dan sayang itu semakin besar, semakin banyak, semakin meluap, ya. Dan saat ini dia ingin memeluk kamu. Saat ini dia ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpamu. Dia ingin kembali kepada kamu. Dia ingin hubungan ini kembali lagi seperti semula walaupun kamu sudah punya pasangan. Dia tidak akan mempermasalahkan apa yang sedang dan kamu alami saat ini, ya. Dia akan diam. King of Pentacles. Yang penting kamu bisa stabil hubungannya sama dia gitu. Yang penting kembali lagi lah hubungan ini bisa sehat, bisa baik. Urusannya nanti belakangan tentang masalah kamu dengan pasanganmu saat ini. Pikiran dia seperti itu. Bukannya dia jahat ya, tapi dia pingin kamu mengobati luka batinnya dulu yang begitu sangat dalam saat ini karena kamu mencoba untuk pergi dari dia. Ya, mencoba untuk meninggalkan dia. Pada akhirnya apa? Dia jadi orang yang stres gitu loh, banyak melamun, banyak menyendiri, banyak bengong. Gak bisa jauh dari kamu. The Hermit, dia butuh kamu, butuh bantuan, butuh cahaya. Cahaya adalah kamu. Four of Cups. Tapi kamu membuat dia kecewa saat ini. Dan membuat dia saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, lemah. Ya. Kenapa? Karena ada penghalang antara hubungan kalian ini. Keluargamu, pasanganmu. Dan sekarang dia begitu hancur hidupnya. Hancur, bukan cuma cintanya doang ya. Pekerjaannya juga ikut berantakan gitu. Terus hubungan dia dengan orang lain juga ikut rusak karena emosi dia kan jadi berubah ya, jadi orang yang galak, gampang marah, sering ngejahatin orang, ngomongnya seenaknya. Jadi
wataknya jadi berubah. Mungkin ini karena keinginan yang tidak terpenuhi ya, jadi ambisi lah gitu artinya. Jadi bikin dia berwatak yang jelek gitu. Sifat aslinya keluar gitu nih di tower, sifat aslinya keluar, baru dia menampakkan dia yang sesungguhnya itu seperti ini, pemarah, tidak mau kalah, nggak mau susah gitu, dia pingin kamu ya kamu gitu. Dan di sini lihat, dia mencoba untuk pergi dari kamu, tapi dia pun teringat kamu dan ingin kembali lagi saat ini. Kenapa? Dia nyaman dengan kamu. Dia nyaman dengan kamu, dan aku lihat memang di sini ada Wheel of Fortune ya. Hal ini tuh terjadi memang pertama ketidaksengajaan, bukan juga, tapi memang karena takdir sih ya. Dan mendekati hal-hal yang sebenarnya kamu juga nggak punya tujuan mau merusak dia, tapi sejalan kamu memiliki hubungan dengan dia, hubungan kamu dengan pasanganmu juga membaik gitu ya. Jadi kamu di sini sulit untuk melepas pasanganmu ya, dan hubungan kalian ini masih terus berjalan hingga saat ini. Tetapi kamu dengan seseorang yang saat ini lost kontak, sudah tidak ada lagi pertemuan, bahkan komunikasi juga udah saling blokir. Dan saat ini dia meminta pertanggungjawaban dari kamu, karena dia saat ini sakit ya, tidak bisa sembuh jiwanya, kayak orang ambisi banget pengen dapetin kamu, bermembara gitu hati dan pikirannya. Jadi dia jatuh sakit dan dia meminta kamu kembali kepada dia untuk memperbaiki kesehatannya dia gitu. Tapi di sini aku lihat kamu udah nyaman hidupnya bersama dengan pasangan gitu. Dia capek sebenarnya dengan perasaan yang saat ini dia rasakan. Dia hanya ingin meminta pertolongan dari kamu untuk menyembuhkan lukanya atas perbuatan yang kamu lakukan terhadap dia. Saat ini dia tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa minta tolong pada siapapun, cuman kamu yang bisa membuat dia kembali normal gitu loh. Kita lihat lagi guys, bentuk perasaan kamu kepada dia bagaimana. Seseorang yang sudah lost contact dengan kamu, kamu lebih mencintai dirimu sendiri sih ya. Ini kamu sudah bisa mengontrol diri kamu, dan baik buruknya kamu sudah paham. Jadi kamu kayak menarik diri dari hubungan ini. Kita lihat perasaan dia yang terdalam kepada kamu, seseorang udah lost contact. No, dia selalu bermain-main dengan hayalan soalnya, makanya dia nggak move on gitu ya, pingin bercumbu, bermesraan. Jadi pikirannya tuh selalu ke arah hal yang memuaskan nafsu birahinya gitu. Jadi dia sulit lah buat move on dari kamu. Ini energi dia saat ini ya. Sedangkan kamu sudah mencintai dirimu sendiri dan membebaskan dirimu dari ketidakbenaran di dalam hubungan ini. Tuh, ya. Di sini sifat dia juga gitu. Dia nggak mau berusaha, tapi dia pinginnya kamu yang bisa support dia, berusaha untuk dia, tapi dia nggak mau capek, tapi dia pengen dapat kebaikan atau kenikmatannya aja. Dan kamu juga udah males karena sifat dia kayak begitu. Dia ingin menikah dengan kamu ya, cintanya ingin diakhiri dengan pernikahan, mau nggak mau, tapi ini yang dia inginkan. Dia ingin berkomitmen sama kamu, dan komitmen ini harus berjalan seperti apa yang dia inginkan. Ya meskipun kamu punya isu ya, di sini udah punya pasangan, tapi dia sebenarnya nggak ngerasa khawatir dengan isu yang kamu miliki. Pasti nanti akan ada jalan keluar. Ini yang ada di dalam perasaannya dia. Tuh, pengen ada pertemuan dengan kamu. Saat ini memang perasaan terdalam dia memang betul-betul dipenuhi dengan nafsu ya. Nafsunya membara, jadinya kangennya itu larinya ke nafsu. Jadi memang harus diobati dengan
bertemu. Ngeri kan? Seperti itu. Sakit ya, kalau nggak ketemu nih sakit orang. Sebegitu besar keinginannya tuh ya. Dia ingin dapat perhatian dari kamu, kasih sayang dari kamu, kangen dengan semua apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia saat ini. Hanya itu yang dia minta dari kamu. Energi dari Aquarius ya, ada Capricorn, Gemini, Libra, Leo, Aries, Sagittarius, semua all zodiak ya ada di sini. Ini energi dari seseorang yang saat ini sudah lost contact sama kamu. Dia masih pingin hubungan ini berjalan meskipun kamu sudah punya pasangan, dia nggak peduli gitu ya. Terus dia juga pingin banget ketemu sama kamu, dan jalan satu-satunya untuk menyembuhkan luka hatinya, kerinduannya adalah bertemu gitu ya. Dia nggak mau putus dari kamu, nggak mau jauh dari kamu. Meskipun saat ini dia tahu kamu sudah punya pasangan, itu urusanmu gitu. Tapi kamu dengan dia tidak boleh berakhir hubungannya. Dia butuh perhatianmu. Saat ini dia lagi sakit, guys. Mentalnya sakit. Butuh perhatian dari kamu. Mungkin hanya sekali bertemu bisa mengobati luka batinnya. Karena dia tidak meminta berlebihan, hanya sekali saja ingin bertemu dengan kamu. Tapi di sini kamu harus jaga diri. Karena apa? Karena bisa jadi kamu emosi terhadap diri dia karena kamu lagi marah gitu, lagi penuh dengan amarah juga, kesel sama dia ya. Mungkin dianya tidak konsisten awalnya, dan saat kamu tinggalkan dia menyalahi kamu. Seperti itu. Ini energi dari inisial pembacaan kita hari ini, guys. Aku terbalik nggak ya kalau ngomong? Oke, teman-teman semuanya, kalau kalian dihadapkan dengan situasi seperti ini, apa yang dilakukan? Ayo. Kalau aku ngasih saran ya, kalau kamu nggak tinggal dengan orang tua mungkin masih ada kelonggaran untuk bisa jumpa. Tapi kalau kamu tinggal sama orang tua itu bahaya sih memang. Karena di sini juga ada isu family ya nih, dimana aku lihat akan banyak yang ikut campur sih kalau kamu punya sedikit saja masalah dengan pasangan kamu, dan itu akan membesar masalahnya. Dan kamu di sini jaga banget masalahnya supaya tidak sampai mungkin orang tuanya tahu atau orang tuamu tahu gitu. Kalau kamu di sini nggak tinggal bersama orang tua ya, tapi kalau bersama orang tua itu ya gitu, banyak masalah nanti muncul, melebar kemana-mana. Energi dia memang kuat banget sih teman-teman, lebih ke gairah ya, nafsunya kenceng banget. Dan aku lihat juga kamu begitu gitu loh. Cuman kamu kayak lebih kayak nahan diri ya, karena banyak hal yang tidak sejalan dengan pemikiran kamu, dan apa yang sudah kamu bangun ini kayak sia-sia gitu ya. Tapi dia pingin mengulang lagi gitu, dia pingin mengulang lagi kisahnya dan ingin merawat dan menjaganya seperti kamu dahulu. Tapi saat ini kamunya lagi mager gitu ya, karena khawatir dengan sikapnya yang tidak mudah dipercaya. Kenapa? Karena di situ ada Eight of Swords. Kebanyakan mikir awalnya, dan mungkin nanti ke depannya juga seperti itu. Kalau aku lihat ya teman-teman ya, tapi kalau teman-temannya sendiri udah punya tujuan yang sama, maka ini akan bertemu, makanya akan terjadi pertemuan antara kamu dan dia. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada, yes, ya betul banget, bahkan ketemu, dan itu akan pasti bertemu gitu. Kenapa begitu ya? Karena dorongan ya dari hati kalian itu sama-sama saling mencintai, makanya terbukalah jalan dan adalah kesempatan itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.